beliau adalah sakit. Kemudian ke sekretariat yang hadir dua ya, Pak Indra sama Bu Anikun. Pak Kasubag Umum sedang cuti, nanti bisa melaporkan di masing-masing sesuai agenda yang telah kita tentukan, bahwa penyampaian hasil pengawasan bidang yang seharusnya hari Jumat kemarin, mungkin saya tunggu hari ini saya sampaikan juga melapat. Jadi rapat ini saya harapkan bisa dilaksanakan secara sesuai dengan penyampaian masing-masing, tidak mengurangi bahwa ada kondisi, ada kendala apa bisa untuk dicarikan solusinya bersama. Untuk itu langsung saja saya sampaikan untuk yang pertama ini di kepanitraan, saya sampaikan kepada Pak Panitra untuk menyampaikan progres evaluasi kinerja di bulan Maret bidang kepanitraan. Dari saya sekian, saya langsungkan ke saya sampaikan. Assalamualaikum, silakan Pak Panitra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, bisa mendengar semua. Saya berikan tentang progres kinerja kemanusiaan. Bagiannya masing-masing dulu. Bagian kemarin kita saya bahwa format pelaporannya apa yang dikerjakan kita memberikan seperti halo. Suaranya untuk itu saya serahkan ke bagiannya masing-masing untuk laporan progres kinerjanya dulu. Mulai dari Ibu Panmut, kami berikan kesempatan untuk melaporkan pertama dari Bang Panmut permohonan. Silakan Ibu Lia, setelah itu Ibu Erni. Untuk diketahui Ibu Siti Slina sedang cuti, jadi hari ini dengan besok tidak bisa masuk kantor, lagi cuti. Jadi kita ada 3 orang ya, dengan Pak Ruhani. Jadi untuk progres kinerjanya, silakan Bapak Ibu Panmut untuk melaporkan. Yang pertama Ibu Lia, persilakan Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Panmut permohonan melakukan bulan, tapi sebelumnya mohon maaf Bapak, saya belum sempat buat PowerPoint-nya, jadi saya laporkan manual saja. Untuk yang Maret perkara 1 di daftar tanggal 6 Maret
perkara istiqah dan sudah diputuskan di bulan Maret juga, tanggal 26 Maret sudah selesai perkaranya, juga sudah BHT. Semua arsip saya serahkan ke meja 3-nya di rumah. Dokumen arsipnya juga sudah lengkap. Jadi permohonan masuk keluar satu, sisa tidak ada. Permohonan untuk penyerahan yang produknya itu sudah diambil juga, penetapannya sudah diambil oleh para pihak. Masih cuma satu aja yang datang waktu itu yang mau mendaftarkan perkara isbat nikah ini. Untuk progres persiapan pendaftaran perkara isbat nikah sidang keliling itu sudah sempat saya telepon ustadznya, karena kan yang pertama kemarin bilangnya kantornya belum ada pelayanan untuk pelayanan surat keterangan tidak mampu sama keterangan domisilinya, jadi mereka para pihaknya belum bisa melengkapi persyaratan tersebut. Jadi sementara pihak yang terdaftar itu 6, hanya saya minta data dimasukin biar kita target bulan April ini bisa kita daftarkan. Mungkin sekarang lagi ada di Kupang, nanti habis dari Kupang dia ke sini untuk membawa data-data tersebut. Ya. Terus permasalahan kemarin di Waspit triwulan 1 ada singgung tentang masalah biaya proses. Memang kemarin belum kami lengkapi, tapi sekarang sudah ada, sudah dilampirkan di laporan kepaniteraan. Sementara dari Pak kemudian melaksanakan rapat koordinasi kepaniteraan secara elektronik. Selanjutnya melaksanakan rapat koordinasi dan juga melengkapi evidence ZI. Kemudian membuat iklan dan sudah diupload di sosmed, dan juga video iklan sudah diupload juga di fanpage. Video apa itu? Video apa itu? Video yang di grup PASOE itu diupload di fanpage. Oh, bukan video yang Pak Rere buat? Bukan. Kalau saya buat iklan itu Pak, yang masker itu Pak. Kemarin saya ada minta untuk membuat langkah-langkah pengajuan perkara ekor, sudah dibuat belum? Sudah beres Pak. Sudah, tapi belum saya masukkan di bank data. Terkait dengan relas tidak ada, baik itu panggilan delegasi maupun dalam negeri. Tidak ada. PTWP lancar. PTWP lancar. BP. Ya, sudah disampaikan di PTA. Ya. Terus ada backup data SIPP setiap bulannya. Ya, itu insya Allah ada. Ada itu? Ya. Sudah setiap bulan dilaksanakan ya? Ya, insya Allah. Nah, ini tugasnya ini ada tambahan di Monef kinerja pegawai pada bank data itu ada
pengeditan aplikasi yang e-office yang ada di PA SOE. Jadi itu tugasnya Mas Rere, Mas Ruhani, sudah saya input di dalam format laporan kinerja bulanan. Jadi di print, pelajari tugas-tugasnya itu. Iya, sudah sempat saya baca Pak, cuman belum saya print. Ya. Kemudian tetap mengisi LLK 2020. Halo, 2020 LLK tetap diisi. Di samping itu si peka juga tetap jalan terkait dengan kinerja dan SKP ya. Ya. Kalau tentang penyerahan produknya bagaimana? Dalam bulan Maret. Penyerahan produk kan kemarin waktu kita WFH dan waktu itu jadwalnya adalah Ibu Lia, jadi penyerahan produknya diwakilkan oleh Ibu Lia. Cuman untuk pembayaran PNBP-nya tetap sama saya gitu. Jadi saya bayar PNBP-nya dari rumah gitu Pak. Ya, artinya kan adanya penyerahan produk pengadilan itu berarti tercatat juga di dalam buku registernya. Tercatat juga di dalam buku register pelayanan penyerahan produknya itu. Tetap itu harus ada. Walaupun orang lain yang mengganti tugasnya. Ada ya? Ya Pak. Kendala yang lain ada? Sementara tidak ada Pak. Lain Itu aja dikerjakan. Oke, terima kasih. Nah, untuk panmut hukum, terkait dengan panmut hukum, karena tidak ada, mungkin sementara saya laporkan yang penting-penting saja. Untuk pelaporan perkara, itu telah dikirim melalui email SITP ke PTA. Baik laporan perkara atau laporan keuangan perkara melalui Komdanas telah dilaksanakan pada tanggal 2 kemarin. Dan juga laporan keuangan dan titipan pihak ketiga per triwulan sudah dilaksanakan dan dikirim ke PTA. Untuk kearsipan perkara lancar, tidak ada kendala. Penerbitan akta cerai bulan Maret tidak ada ya. Perkara keuangan perkara, dana perkara tidak ada. Nihil, keuangan prodeo tidak ada. Keuangan sidang keliling. Untuk hasil pembinaan dan pengawasan triwulan pertama sudah semuanya dilaksanakan atau ditindaklanjuti? Untuk pengawasan sudah dilaksanakan, sudah ditindaklanjuti, tapi karena pembuatan laporan itu berubah, jadi agak kesulitan di pembuatan laporan kemarin. Kalau hasil tindak lanjutnya sudah dilaksanakan.
sudah dilaksanakan ya. Nah, Sudah dijawab semuanya ya, termasuk sudah dijawab semuanya, sudah di-close semuanya, lulus dan ya. bukan hanya close, tapi itu dijelaskan melalui narasi-narasi dan apa namanya, pekerjaan nyata. Ya, terima kasih. Jadi yang diingatkan tentang SIPP di sini kan, SIPP untuk membuka termasuk SIPP pendukungnya, Despa, apa satunya itu, Pedis. Badis, ABT dan lain sebagainya untuk pengembangan kompetensi ya, untuk pembuatan berita acara dan lain sebagainya. Dulu sebenarnya sudah direncanakan untuk menyempurnakan format-format formulir, kemudian berita acara sidang, dan lain sebagainya. Tapi apakah itu ditindaklanjuti atau tidak, saya serahkan ke panitraan untuk membuat jadwal peningkatan kompetensi di bidang kepanitraan. Kreativitas terus kembangkan, waktu yang ada gunakan semaksimal mungkin. Kalau memang pekerjaan utamanya sudah selesai, saya kira buat brosur tentang prosedur perkara, brosur tentang konten tentang berperkara. Terus jangan lupa inovasi di kayak kemarin jadwal pelayanan, kemudian banner-banner tentang ekot. Yang terakhir ini yang tentang aplikasi sudah dilaksanakan Pak Panitra ya, 19 aplikasi. 11 saja Pak. 11 ya, sudah dicetak Pak Panitra? Belum dicetak kayaknya. Oh, tinggal dicetak dan dibingkai. Karena ini sudah kita respon cepat, saya kira nanti bisa dipasang dan bisa kita publikasikan bahwa kita. Bu Anikun, silakan Bu Anikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya Bapak, kami sampaikan juga bahwa teman kami atas nama Pak Daeng kemarin menitipkan hasil rapat evaluasi kinerja di bagian saya, maksudnya di saya nanti mungkin saya akan sampaikan setelah Pak Indra dulu. Ya. Jadi saya menyampaikan diri saya sendiri, terus Pak Indra baru Pak Daeng nanti saya sampaikan. Langsung untuk yang bagian saya atau evaluasi kinerja bulan Maret di bagian kepegawaian, kami mempunyai 7 program kerja yang terrealisasi. Di antaranya melakukan update data aplikasi SIKEP dan ABS. Nggak usah nafas. Sampai saat ini untuk aplikasi SIKEP maupun ABS di kami Bapak, kami laporkan alhamdulillah sudah 100%. Baik SIKEP-nya maupun ABS-nya. Terus walaupun memang ada sedikit-sedikit yang sebagaimana disampaikan di PTA kemarin, daftar nama ataupun keluarga setiap pegawai itu masih ada yang tidak update. Nanti mohon para pegawai di PASOE, Bapak Ibu mohon bantu kami untuk melihat sikap pribadi masing-masing. Nanti biar saya validasi. Terus, tapi secara garis besar sudah 100% Bapak. Program kerja kami yang kedua yaitu menindaklanjuti hasil temuan pengawasan reguler triwulan 1. Kalian kemudian Bapak atas map yang rapat bulanan bulan Maret. Jadi bulan apa? terus Rapat. Bapak keluar sebulanan. kami lapor Sebulanan tuh. kemarin sudah diperbaiki sama Pak Faris dan Pak Daeng. Alhamdulillah bisa menyimpan data. Intinya kita mau mencoba dulu. Apakah di print out-nya itu sudah kemarin sudah bagus Bapak. Cuman kan selama ini kita belum pernah menggunakan fingerprint. Malah sekarang ada presensi online. Jadi untuk bulan-bulan ini kita fokuskan di
Mahkamah Agung tentang presensi online. Mungkin setelah Lebaran kami bermaksud untuk menggunakan absensi fingerprint yang kemarin sudah diperbaiki. Seperti itu. Dan temuan pengawasan juga Bapak. Terus yang ketiga, dari Pengadilan Kepegawaian telah melakukan pelantikan pegawai ataupun hakim, yaitu atas nama Pak Ahmad Hamdi, SHI. Kemarin berita acara juga sudah kami kirim ke PTA melalui Pak Halil. Terus yang keempat, membuat dan memproses permohonan cuti pegawai. Ini adalah program harian kepegawaian, permasalahan cuti. Kelima, melakukan pengusuran diklat pegawai maupun mengadakan pengembangan pegawai. Untuk masalah diklat dari Menpin, saat ini ditutup untuk pertemuannya atau kegiatan diklat di Balai Diklat. Akan tetapi dari Menpin sekarang melakukan terobosan dengan melakukan diklat online. Kemarin telah kami daftarkan atas nama Pak Daeng, Ibu Zi, Pak Indra, dan saya sendiri Bapak mencoba. Berani nggak berani kita tetap maju. Nah, bagus. Lanjut. Program kami yang keenam adalah membuat notulen dan surat keputusan. Sebagaimana kemarin telah ada pelantikan Pak Ahmad Hamdi, jadi beberapa surat keputusan akan kami rubah sebagaimana petunjuk dari atasan. Nomor 7, kami melakukan pengisian absensi ke dalam aplikasi Komdanas, Bapak. Untuk karena presensi online kemarin yang tidak sama dengan kehadiran, maka kemungkinan nanti akan saya kelilingkan absensi secara manual untuk menyamakan dengan presensi online. Seperti itu Pak dari kami di bagian kepegawaian. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian untuk kepegawaian, untuk di Hawasbit sudah semuanya ditindaklanjuti ya? Oke, insya Allah Bapak. Insya Allah. Dan sudah dibuatkan laporannya? Belum. Belum. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Jadi kalau bisa dilihat di layar Bapak ya? Ya. Ya, oke. Karena kemarin beberapa kali ada pertanyaan kok melambat. Jadi kalau di situ dilihat Bapak, saya sudah bagi 2 jaringan Bapak. Dia sudah bagi 2 jaringan. Itu ada jaringan yang namanya selain YouTube. Kemudian yang satu jaringannya namanya YouTube. Gitu, Pak. Ini 2 hijau Bapak. Tapi nanti kita tunggu beberapa saat. Pada saat kita pakai bersamaan seperti ini, nanti dia memerah, kuning, kemudian dia merah. Itu sudah penuh. Itu sudah kuning, Pak. Kuning kembali Ini lagi. Selain YouTube ini. Ya, selain hijau. Ya, selain YouTube itu yang kita ini sekarang pakai, Bapak. Jadi untuk semuanya, untuk koneksi, untuk kerja segala macam, untuk kuning. Nah, tadi sempat merah tadi, kadang-kadang merah. Jadi pada dasarnya kita menggunakan ini saja, dia sudah hampir kuning. Jadi kalau kuning kan sudah sampai 7 mega tuh, Bapak. Dengan kita kapasitasnya 13. Beberapa kali dia bisa merah. Kesimpulannya sebenarnya 13 mega yang diberikan anggaran kita yang digunakan untuk 13 mega itu sebenarnya kalau untuk kita kerja pada saat bersamaan begini juga sebenarnya tidak cukup gitu. Jadi di tim IT, di tim website tolong dianukan lagi sesuai tugas masing-masing di kepanitraan menyajikan apa saja, di kesekretariatan apa saja dan siapa saja untuk diingatkan kembali mengisi konten-konten di website biar konten tetap update ya. Kemudian saya juga memesankan untuk di website agar bergerak tim penilainya juga. Tim penilainya seberapa bulan sekali untuk, saya kira 3 bulan sekali ya kemarin disepakati ya. Tim penilai untuk bergerak agar mengetahui kontennya apakah sudah perlu diganti, dirubah, dan sebagainya. Saya kira itu bisa
dilakukan oleh tim penilai website. Untuk triwulan pertama ini bisa melakukan penilaian terhadap website biar tim website bisa mengupdate dan mengetahui kekurangannya apa saja. Ya. Dan saya kira di website kita, mana saya share, di website kita untuk di mana? Ya, space yang kosong ini untuk diisi nanti, serta kalau bisa tulisan ini bisa kecil mungkin. Nah, jadi tidak hanya kosong di sini, bisa diisi apakah banner ataukah ya banner-banner tentang ZI, pembangunan ZI, bisa tentang informasi yang dibuat oleh kreativitas dari kepanitraan juga bisa. Saya juga minta tolong di kegiatan-kegiatan, seluruh kegiatan saya kira yang bersifat insidentil ataupun rutin tetap diberitakan di medsos kita, baik di Instagram, kemudian di Facebook, beserta di halamannya juga diupdate. Ini yang lama yang tidak update ini adalah di Ecode. Ecode ini lama tidak mengalami pengupdatean, baru kemarin. Saya kira bisa diisi. Jadi siapapun bisa isi, Bapak. Ya. Jadi ya saya harapkan kalau ada kegiatan-kegiatan segera untuk dipublikasikan kaitannya dengan pembangunan zona integritas. Kita ini dipantau mungkin yang secara tidak kita sadari melalui medsos kita, melalui website kita, ataupun secara langsung. Itu penilaian yang diinginkan adalah persepsi mereka terhadap pelayanan kita, kemudian dengan tidak adanya budaya KKN dan lain sebagainya. Saya kira saya minta tolong untuk di PTIP untuk koordinasikan publikasi di medsos dan website. Saya kira untuk selalu diingatkan kepada teman-teman, baik tim kreativitas maupun semuanya bisa untuk berkontribusi di dunia maya di kita. Kemudian yang lainnya tidak ada kendala ya, Mas Indra? Kendala. Oh, ada satu, Bapak. Ada satu. Apa? Bukan kendala sebenarnya, Pak. Cuman website kita ini datanya sudah banyak, Pak. Jadi dari kapasitas 3 giga sudah hampir 2 giga terisi. Dengan banyaknya data yang sudah ada, kita perlu berlangganan dari penyedia hosting itu semacam backup otomatis, Bapak. Jadi kita tidak perlu lagi mendownload backupan secara manual. Jadi kalau backup otomatis, kalau kita sudah berlangganan, maka backupan kita itu menjadi tanggung jawab pihak penyedia gitu. Sewaktu-waktu apabila website kita bermasalah atau dihack atau gimana, insya Allah database-nya sudah ada, kita tinggal upload ulang. Itu saja, Pak. Cuman saya belum pernah menanyakan berapa biayanya. Oh ya, kalau gitu saya amanahkan untuk menanyakan biaya berlangganannya ya, untuk backupnya ya. Oke. Terus untuk sound ya, Pak. Untuk sound audio gratifikasi. Jadi kemarin kemudian sudah dibelanjakan untuk kabel soundnya oleh umum keuangan. Cuman ada beberapa barang yang memang belum bisa dibelanjakan, Bapak, karena keterbatasan anggaran itu masih diprioritaskan dulu untuk belanja kebutuhan pencegahan COVID-19, Bapak.
Jadi agak digeser sedikit waktunya. Jadi belum lengkap, jadi ya untuk dipasang belum lengkap. Ada cuman kabel dak Bapak. Cuman Ya, belum lengkap, tinggal kabel daknya. tinggal kabel dak aja Pak. Kalau kabel utamanya yang lain itu Ya. saya lihat sudah ada. Baik, kita lanjutkan ke Bu Aniku untuk mewakili Pak Kasubag Umum dan Keuangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak. Saya mewakili dari Kasubag Umum Keuangan mau melaporkan hasil titipan Bapak Kasubag perihal rapat evaluasi bulan Maret di bagian umum keuangan. Target dari bagian umum keuangan itu ada 6. Satu, pengujian SPM periode Maret 2020. 2, Sebentar. pengajuan. Ya sudah, lanjut kalau gitu lanjut. Kedua, pengajuan tunjangan kinerja pegawai bulan Maret 2020 dan tunjangan transportasi hakim bulan Februari. Ketiga, laporan realisasi anggaran bulan Maret 2020. Keempat, pengisian Komdanas bagian umum dan keuangan periode Maret 2020. Kelima, pelaporan data rumah negara dan kendaraan dinas. Dan keenam, persuratan SITP. Terus pada realisasinya Pak, pengujian SPM. Pengujian SPM yang diselesaikan pada bulan Maret ada 3, yaitu SPM belanja pegawai berupa pengajuan SPM gaji induk bulan April dan SPM tunjangan uang makan PNS bulan Februari. 2, SPM belanja operasional berupa operasional yang sistem pengelolaannya melalui UP maupun LS. Ketiga, SPM belanja modal berupa pengadaan 2 unit PC. Sedangkan untuk pengajuan tunjangan kinerja dan transportasi hakim, 1, pengajuan tunjangan kinerja telah dilakukan sejumlah 10 orang pegawai dan telah diterima. Begitu juga dengan tunjangan transportasi hakim, yaitu sejumlah 2 orang hakim. Ini di Pak 04 sisa 16.490 Bapak. Belum, realisasinya masih 0. Masih ada. Belanja modalnya ada 162 sisanya. Ya, nanti saya share Bapak untuk di bank datanya. Adapun untuk pengisian Komdanas bagian umum telah menginput Komdanas dilakukan setiap akhir bulan untuk mengupdate menu-menu bagian umum dan keuangan. Kedua, pengisian data-data tersebut juga berkaitan dengan pengajuan tukin maupun transportasi hakim. Sedangkan untuk laporan rumah negara dan kendaraan dinas dilaporkan melalui bit.ly/rumah-negara-kendaraan-dinas melalui data BMN, berisi tentang rumah dinas, kendaraan dinas, dan kendaraan sewa. Ya, untuk SITP selama ini masih aman di Pak Sofian, Bapak. Demikian titipan dari Bapak Kasubag Umum Keuangan. Ya, saya kira semuanya sudah disampaikan. Apresiasi untuk kesekretariatan kita semua. Untuk SK-SK saya sudah sampaikan kepada Kasubag Umum, Kasubag Kepegawaian untuk merubah beberapa SK, yaitu SK Tim ZI, SK Tim APM, kemudian Tim Website, Hakim Mediator, Tim Teknologi Informasi, Tim Pengurus IKHI, Tim Penilai ASN PTT, dan Tim Disiplin. Nah, untuk tim penilai sesuai agendanya hari ini selesaikan, nanti di akhir bulan ini mungkin nanti akan ada penganugerahan ya, siapa ASN dan PTT teladan untuk triwulan pertama ini ya. Penyampaian dari semua semuanya, Pak Panitra juga dari hakim-hakim
Cukup. Cukup Pak Sam? Bu ya. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sekedar informasi aja Pak, sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwasanya terkait dengan APM, karena walaupun senang zona integritas, namun APM tetap harus kita selesai laksanakan juga. Oleh karenanya, mungkin kita penilaiannya di November 2020. Saran saya sebaiknya mulai dari sekarang kita mulai mencicil untuk evidence APM itu. Itu aja Pak. Ya. Oke, jadi untuk saya ingatkan kepada seluruh pegawai untuk dokumen APM, evidennya untuk segera untuk dilengkapi. Saya kira itu tidak lepas dari ZI ya. Kalau ZI sudah dilaksanakan, sudah dilengkapi, APM itu juga saling melengkapi. Jadi kalau sudah ada, saya kira tinggal meletakkan, menaruh, dan menyempurnakan. Dan untuk demi tertibnya nanti Ketua APM juga akan memantau perkembangannya melalui tim pengendali ya, pengendali dokumen. Dalam hal ini para pegawai, seluruh pegawai itu pengendali dokumen kalau salah ya. Kemudian untuk ZI tetap kita sempurnakan sampai bulan Juni, kita masih ada waktu untuk menyempurnakan dokumen dan penilaian untuk ZI, dan saya mohon kerjasamanya, kebersamaan, kekompakan, kemudian tetap mengikuti aturan-aturan yang ada, komitmen kita tetap tingkatkan, karena kalau ingin mencapai sebuah tujuan, kita perlu kuatkan tekad. Nah, kuatkan tekad agar kita tidak terkendala dengan segala macam problem yang ada. Tapi kalau kita tekad untuk mensukseskan program itu sampai pada titik puncaknya, yaitu kita mendapatkan predikat itu, saya kira reward yang paling menyenangkan adalah rasa bangga, rasa senang karena kita sudah mendapatkan. Kalau ada lagi yang sampaikan mungkin Pak Panitra sebelum saya tutup. Pak Panitra? Satu lagi Pak. Ada lagi? Tidak ada Pak. Inovasi aplikasi itu yang sampai dengan saat ini juga belum rampung. Sedangkan untuk inovasi tersebut merupakan salah satu nilai besar, poin besar untuk kita gitu, untuk Inovasi. di samping hasil akhir yang perlu kita tingkatkan. Sudah sampai mana gitu Pak untuk inovasi aplikasinya? Ya, jadi untuk inovasi kemarin sudah kita buatkan, Pak Panitra sudah sempurnakan ya untuk video dan tutorialnya, tapi untuk aplikannya, untuk implementasinya belum, dan belum kita uji coba. Permohonan umumnya. Dan